Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mega Putra dengan NIM A11 2021 13535. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan, yaitu tentang sistem pakar deteksi penyakit umum dengan metode Certainty Factor CF. Untuk tugas ini kita disuruh untuk membuat codingan dari Excel yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu mengenai sistem pakar deteksi penyakit umum ini dengan daftar gejala. Ada G1 yaitu pusing dengan nilai pakar 0,8, G2 keringat dingin dengan nilai pakar 0,6, G03 menggigil dengan nilai pakar 0,5, G4 dengan gejala dehidrasi dengan nilai pakar 0,2, G5 batuk dengan nilai pakar 0,5, G6 nyeri tenggorokan dengan nilai pakar 0,5. Lalu kode penyakitnya ada P1 sampai P4 dengan nama penyakit A, B, C, dan D dengan gejala masing-masing berbeda, yaitu penyakit A dengan G1, G4, G5, G6, penyakit B dengan G2, G3, G4, penyakit 3 dengan G1, G3, penyakit 4 dengan G2 dan G4. Lalu di sini penyakit pasien mempunyai gejala yaitu menggigil dengan nilai pakar 0,2, dehidrasi 0,4, pusing 0,5, batuk 0,8, dan keringat dingin 0,3. Lalu kita buka Excel yang kemarin, yang bisa kita lihat sama. Lalu di sini dicari masing-masing, yaitu gejala menggigil, dicari penyakit ada pada penyakit 2 dan penyakit 3, lalu dicari kalikan 0,2 kali 0,5 mendapatkan nilai pakar 0,1. Untuk menggigil, G4 dehidrasi mempunyai ada pada penyakit 1, penyakit 2, penyakit 4, lalu dicari nilai pakar akhirnya yaitu 0,4 kali 0,2 mendapatkan 0,08. Gejala 1 pusing ada pada penyakit 1 dan penyakit 3, lalu nilai pakarnya dicari dengan 0,5 dikali 0,8 mendapatkan nilai pakar 0,4. Gejala 5 batuk ada pada penyakit 1, dicari nilai pakarnya yaitu 0,8 kali 0,5 mendapat 0,4. Selanjutnya untuk penyakit 1 kita cari nilai certainty faktornya, yaitu dengan CF1 dan CF2 dulu, yaitu dengan penyakit 1 G1, G4, G5. Pertama-tama kita gunakan G1 dan G4. G4-nya 0,08 dan G1-nya 0,4. 0,8 tambah 0,4 kali 1 kali 0,8, lalu dihitung hasilnya adalah ini 0,448. Lalu dimasukkan ke yang kedua, 0,448 ini dihitung dengan gejala selanjutnya yaitu G5 dengan nilai pakar 0,4, G5 dan 0,4, lalu dihitung hasilnya berikut 0,6688. Lalu untuk G6 karena tidak ada gejalanya tidak perlu dihitung, jadi hasilnya adalah berikut, lalu dibagi menjadi persen, yaitu berikut hasilnya 66,88%. Lalu penyakit 2 kita cari certainty faktornya,
Gejala ini adalah gejala 2, gejala 3, gejala 4. Gejala 2 nilai pakarnya 0,18, lalu gejala 3 0,1, dihitung 0,18 tambah 0,1 kali 1 kurangi 0,18, hasilnya 0,262, lalu 0,262 dikalikan dihitung dengan gejala yang selanjutnya, yaitu gejala 4 dengan nilai pakar 0,08 dimasukkan ke dalam rumus 0,262 tambah 0,08 kali 1 kurangi 0,262, hasilnya 0,3214, lalu menjadi dijadikan persen, yaitu 32,10%. Lalu penyakit 3 dengan gejala 1 dan gejala 3. Gejala 3 nilai pakarnya 0,1, gejala 1 nilai pakarnya 0,4. Lalu kita hitung dengan dimasukkan ke rumus 0,4 tambah 0,1 kali 1 kurangi 0,4, hasilnya 0,46, lalu diubah menjadi persen, hasilnya 46%. Lalu yang keempat, dengan gejala 2 dan gejala 4, kita bisa lihat gejala 4 nilai pakarnya 0,18, gejala 4 nilai pakarnya 0,08. Kita masukkan ke rumus 0,18 tambah 0,08 dikali 1 dikurangi 0,18, hasilnya 0,2456, diubah menjadi persen, yaitu hasilnya 24,56%. Selanjutnya kita buat codingan dengan Python berdasarkan Excel yang sudah dibuat tadi. Pertama-tama kita definisikan penyakit dan gejala yang ada. Penyakit 1 dengan nama, kita namakan penyakit A dengan gejala G1, G4, G5, G6 sesuai dengan yang ada di Excel. Penyakit A G1, G4, G5, G6 hingga penyakit D kita sesuaikan semuanya untuk didefinisikan dalam codingan Python ini. Lalu kita definisikan daftar gejalanya, kita sesuaikan juga semuanya, yaitu G1 nama gejala pusing, nilai pakarnya 0,8, lalu G2 keringat dingin, nilai pakar 0,6, hingga G6 kita definisikan semuanya. Lalu ketiga kita definisikan gejala yang dirasakan oleh pasien, yaitu G3, G4, G1, G5, G2 dan masing-masing nilai pakar yang dirasakan oleh pasien. Lalu selanjutnya kita buat metode hitung certainty factor, yaitu dengan menggunakan nilai gejala dan nilai pakar. Dengan return round nilai gejala dikali nilai pakar. Lalu selanjutnya kita masuk ke hitungan certainty factornya dengan kita buat hasil penyakit. Lalu kita buat perulangan kode penyakit in penyakit bergis dengan gejala penyakit sama dengan penyakit dalam kurung kode penyakit dengan gejala dikali gejala, dan CF penyakit kurung buka kurung tutup. Lalu kita buat perulangan lagi di dalam perulangan tadi for kode gejala in gejala penyakit, if kode gejala in gejala pasien and gejala pasien dalam kurung kode gejala, nilai gejala sama dengan gejala pasien kode gejala, nilai pakar sama dengan gejala kode gejala nilai pakar, CF gejala sama dengan hitung CF nilai gejala nilai pakar. Lalu CF penyakit append CF gejala. Lalu kita perhitungannya dengan for i sama dengan in range 1 len CF penyakit, CF hasil sama dengan CF hasil tambah CF penyakit dikali i kali 1 min CF hasil.
Lalu hasil penyakit, kode penyakit sama dengan CF hasil. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari certainty faktor akhirnya. Lalu di sini kita untuk menampilkan hasil penyakit dalam persennya, kita gunakan for kode penyakit CF ini hasil penyakit, nama penyakit sama dengan nama penyakit, kode penyakit, nama, lalu kita tampilkan printf f nama penyakit sama dengan CF yang kita hitung tadi dikali 100, lalu ditambah persen. Lalu kita debug dan run untuk menampilkan hasilnya. Di sini bisa kita lihat penyakit A certainty faktornya 66,8%, penyakit C 46,00%, penyakit B 32,10%, penyakit D 24,56%. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di Excel, penyakit A 66,88, penyakit A 66,88, penyakit C 46%, penyakit C 46%, penyakit B 32,10%, lalu penyakit D 24,56%. Bisa kita lihat di sini hasil yang ditampilkan pada coding sama dengan hasil yang kita hitung secara manual pada Excel. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.